Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih guys, kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya, walaupun sekarang musim hujan dan di ujung tahun 2020. Kali ini saya bukannya mau ngasih tahu situasi terkini di suatu daerah di Bali ya, tapi di video ini saya mau ngasih tahu ke kalian gimana cara masuk ke Bali terupdate-nya. Karena tepat di hari ini tanggal 15 Desember 2020, Gubernur Bali yaitu Pak Koster mengeluarkan peraturan baru ya untuk masuk ke Bali menjelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya yang bikin heboh itu kita nggak diberlakukan lagi untuk rapid test antibody ya guys. Jadi kita harus melakukan rapid test antigen untuk yang berkendara jalur darat dan laut. Nah, ini masih simpang siur karena masih baru banget dan saya mau kasih tahu ya surat edaran aslinya itu seperti apa. Yuk kita bahas. Nah, ini dia surat resminya. Saya bakal kasih tahu ke kalian apa sih inti-intinya di surat resmi ini dan kalian juga bisa baca ya. Saya juga kaget karena di beberapa hari lalu saya juga baru upload dari Gilimanuk ya peraturan-peraturan terkininya itu kayak gimana, dan ternyata pas saya baca di beberapa komen di video saya itu di kolom komentar ternyata katanya ada perubahan di tanggal 18 untuk melalui jalur darat dan laut gitu. Nah, ini suratnya ya guys, surat edaran nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama berlibur hari raya Natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Berdasarkan peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru. Dan surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Memperhatikan yang pertama masih tingginya tingkat penularan kasus positif COVID-19 di wilayah Indonesia termasuk Provinsi Bali yang ditandai dengan munculnya klaster baru guys. Yang kedua, meningkatnya arus kunjungan ke Bali dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur hari raya Natal dan menyambut tahun baru 2021 di Provinsi Bali. Dan yang ketiga, perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Dan yang keempat, arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI pada rapat secara virtual pada tanggal 14 Desember 2020. Memberlakukan surat edaran Gubernur Bali tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali sebagai berikut. Yang pertama, agar dengan sungguh-sungguh, tertib dan disiplin serta penuh tanggung jawab menjadi ketentuan. A. Peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru. B. Surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Nah, yang ini guys, yang kedua, pelaku perjalanan dalam negeri atau yang disingkat PPDN yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Tanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang B. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR, paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi EHAC Indonesia. Nah, di sini kalian intinya itu H-2 itu kalian udah harus ini ya, tes PCR gitu. Jadi kalau menurut saya sih 2 hari itu sangat singkat ya untuk preparation dan segala macamnya ya. Nah, yang ini nih guys, yang paling baru nih, yang kolom C.
Bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi atau transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadi ini untuk yang rapid test antibody itu sepertinya sudah tidak berlaku lagi dikarenakan sudah ada surat edaran seperti ini ya guys. Jadi kalian wajib melakukan tes rapid antigen untuk yang jalur darat atau laut. Oke. Dan ini paling lama 2 kali 24 jam juga sebelum keberangkatan ya, alias H-2. Ini singkat banget buat saya sih pribadi. Nggak tahu kalau buat kalian yang nanti bisa ditulis kolom komentar pendapat kalian kayak gimana dengan peraturan baru ini. Dan yang D, keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji rapid test antigen berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. Jadi berlakunya kalau kalian udah masuk Bali itu masih berlaku sekitar 2 minggu kan maksimalnya. Jadi kalian at least bisa stay 2 minggu untuk satu surat ini gitulah. Jadi kalau misalkan sebulan kalian harus ngetes lagi ya di rumah sakit yang menyediakan rapid test antigen atau PCR. Nah, ini seperti yang dibilang di poin E ya. Selama masih berada di Bali, wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen yang masih berlaku. Tuh, yang masih berlaku tuh guys katanya. F poinnya ini adalah bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku dan dapat digunakan untuk perjalanan kembali balik ke Bali. Ya, jadi maksudnya kalau kalian keluar Bali ke Jawa kah, ke NTT kah atau gimana, walaupun masih berlaku ininya suratnya dan kalian ke Bali lagi itu masih ini ya. Jadi nggak usah buat baru lagi gitulah intinya. Nah, dari keterangan poin-poin tadi saya mau highlightin yang soal rapid test antigen ya guys. Jadi rapid test antigen setelah saya baca-baca itu seperti apa sih gitu kan. Saya juga penasaran, pas baca saya langsung buru-buru nyari, langsung googling aja kan gitu. Rapid test antigen itu cara kerjanya seperti metode pengambilan sampel swab ya, yaitu dari hidung atau tenggorokan. Sama kayak halnya seperti PCR ya. Kalau bahasa kasar sih yang seperti kapas gitu kan dimasukin ke dalam hidung gitu. Ini seperti digambar ya. Dan hasilnya bisa didapat sekitar 15 menitan. Dan kalau kalian nanya tempatnya di mana itu di Bali, saya juga kurang tahu karena ini kan masih baru informasinya. Saya juga masih nyari-nyari tahu buat kalian. Kalau kalian lebih tahu daripada saya, kalian bisa share informasinya di kolom komentar ya, biar orang-orang lain juga bisa tahu. Sejauh ini yang saya tahu itu di sini ya guys, dan harganya 400.000 seperti yang kalian lihat. Banyak informasi-informasi yang katanya saya juga belum tahu keasliannya itu dapat dari mana. Ini swab antigen ada yang harganya 900.000 gitu. Nah, saya ini dapat informasi dari grup tempat kerja saya ini, ya ini harganya 400.000 ya. Bisa kalian kontak di siloam-siloam terdekat. Katanya tuh di tulisan brosurnya. Kalau kalian punya informasi lain mungkin yang harganya lebih murah di mana gitu, bisa kalian share juga di kolom komentar. Ini sangat penting ya buat kalian-kalian yang mau ke Bali. Jadi nggak simpang siur gitu kan informasinya. Kita di sini kan saling membantu, saling tolong menolong supaya nggak kesusahan ya. Niatnya kan kesini mau liburan, jadi harus senang-senang. Yuk kita balik ke topik tadi yang ke surat edaran resmi dari gubernur ya. Kita di poin ketiga sekarang, yaitu setiap orang pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur hari raya Natal dan menyambut tahun baru 2021. Yang A, wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dengan hand sanitizer, membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak.
tidak boleh berkerumun dan membatasi aktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang B, dilarang keras menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan atau di luar ruangan. Yang kedua, menggunakan petasan, kembang api, dan sejenisnya. Yang ketiga, mabuk minuman keras. Nah, di poin ini itu juga sangat susah ya guys untuk pengusaha-pengusaha seperti hotel, restoran, atau tempat-tempat wisata. Soalnya kan kalau tahun baru emang tradisi kita atau tradisi di dunia itu ada kembang api, fireworks, kan kayak gitu ya. Kalau misalkan tidak ada pesta atau kerumunan memang wajar lah. Cuman kalau masalah kembang api tidak boleh itu sangat berat ya, namanya tahun baru. Jadi kita juga kurang tahu nih bakalan kayak gimana ke depannya di Bali di tahun baru ini. Apakah nanti ramai atau makin sepi ya guys karena peraturan yang sangat ketat seperti ini. Apakah ini akan merugikan pihak pengelola pariwisata, pengusaha-pengusaha seperti restoran dan hotel dan lainnya, atau menguntungkan? Saya juga kurang tahu ya peraturan baru seperti ini ya, peraturan temporari ini. Lanjut ke poin nomor 4, setiap orang pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dikenakan sanksi dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan peraturan perundangan-undangan lainnya. Dan poin yang kelima, kepada Bupati, Wali Kota, Camat, Kades atau Lurah, Bendesa Adat Sebali, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, kepada Panglima Kodam Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya edaran ini. Dan yang ketujuh, edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Desember sampai dengan 4 Januari 2021. Nah, ini temporari ya guys ya, dari 18 Desember sampai 4 Januari 2021. Jadi kayak gini ya situasi terkininya dan informasi terupdate-nya. Jadi saya juga agak kaget ya guys, soalnya beberapa minggu lalu saya sempat upload yang di Gilimanuk itu dan saya tanya ke petugas itu ya seperti itu yang ada di video, misalnya rapid aja gitu kan, yang untuk masuk ke Bali dan untuk ke Jawanya itu kan memang nggak rapid kayak gitu. Dan pas saya lihat ada beberapa komen di video saya yang tersebut, terus saya kaget kan, dan di hari yang sama tanggal 15 hari ini terus saya langsung searching aja di Google dan ternyata benar beritanya bahwa Bali itu harus diwajibkan PCR untuk yang udara, dan yang melalui transportasi darat dan laut itu harus melakukan tes rapid antigen. Kayak gitu. Saya juga banyak bertanya-tanya ya guys, apakah ini bakalan bikin rame Bali karena peraturan seperti ini, atau malah tambah merugikan karena Bali kan baru mau menanjak naik, tapi peraturan menurut saya ini peraturan yang agak rumit ya, walaupun ini efeknya bagus karena rapid antigen ini lebih akurat daripada antibody. Intinya sih itu. Cuman dengan harga demikian, apakah wisatawan jadi mau ke sini gitu, apa karena kan tambah lagi pengeluaran untuk ini ya, tes yang baru ini. Seperti itu ya guys. Buat kalian yang punya informasi lebih tentang ini bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kita bisa sharing di kolom komentar pertanyaan gitu biar kita sama-sama tahu ya. Saya cuma bisa berdoa ya guys, dengan adanya peraturan baru seperti ini itu tidak merugikan pihak manapun, semoga aja. Dan ya semoga aja itu lebih baik tujuannya, biar Bali itu terhindar dari corona ya, virus corona. Amin. Oke guys, kalau saya ada update terbarunya lagi mengenai hal ini, saya bakalan update lagi ke kalian secepatnya ya. Oke, terima kasih yang udah nonton dan udah subscribe-nya.
Dan yang belum subscribe, ayo langsung subscribe biar bisa mendukung channel ini ya, dan saya makin semangat untuk mencari tahu informasi tentang Bali dan jalan-jalan Bali juga tentunya ya guys. Bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya juga. Oke guys, terima kasih. See you in the next video ya. Oke, bye bye.